Selamat pagi anak-anak. Nah, bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk devosi bersama-sama. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita semua sampai saat ini. Nah, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, kita mau mengawalinya dengan devosi bersama. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Bu Ica mau semuanya fokus dan siapkan hati untuk beribadah hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Berikan Ku Hati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk satu kali lagi kesempatan dalam kehidupan kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan tolong kami, berikan kami semuanya hati dan telinga sebagai seorang murid Tuhan yang mau mendengarkan. Dan bukan hanya itu Tuhan, tapi kami boleh dapat melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi sepanjang minggu ini, mulai dari kemarin sampai dengan hari Jumat nanti, kita akan sama-sama belajar dari seorang nabi, yaitu Nabi Yeremia. Nah, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Yeremia pasal 1 ayatnya yang keempat sampai dengan 19. Nah, Bu Ica akan bacakan, tapi hanya mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Nanti sisa ayat selanjutnya kamu bisa baca masing-masing di rumah. Yeremia 1 ayat 4 sampai 8. Di bawah perikop Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku,
Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, singkat cerita tentang Nabi Yeremia sendiri. Nabi Yeremia adalah anak dari Imam Hizkia dari Anatot. Nah, Yeremia ini diangkat sebagai nabi, dipilih Tuhan sebagai nabi waktu dia masih muda, bahkan sebelum dia genap berusia 20 tahun. Ya, itu sudah tadi kita lihat sama-sama di ayat yang ke-6. Pada waktu itu dia bilang, Tuhan, aku belum pandai berbicara. Nah, kemudian si Nabi Yeremia ini dipakai oleh Tuhan dan dia melayani selama 40 tahun. Nah, ada dua hal atau dua ajaran yang ditentang oleh Nabi Yeremia. Yang pertama yaitu penyembahan berhala dan membuat nabi palsu, dan yang kedua tentang ketidakadilan. Nah, sudah kita baca sama-sama, kita lihat tadi bahwa ketika Tuhan memanggil dan mengutus Nabi Yeremia sendiri berkata bahwa dia tidak pandai berbicara, dia masih muda. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan jauh lebih mengenal dia daripada dirinya sendiri. Bahkan sebelum dia ada di rahim ibunya, Tuhan sudah memilih dia. Dan bahkan sebelum dia keluar dari kandungan pun, Tuhan sudah menetapkan dia sebagai nabi. Kemudian Tuhan juga bilang bahwa tidak usah takut, karena kemanapun kamu pergi, apapun yang aku kehendaki supaya kamu sampaikan, haruslah kau perbuat seperti itu. Akulah yang akan menyertai kamu. Ya, jadi di sepanjang pelayanannya Nabi Yeremia, Tuhan berjanji Tuhan yang akan menyertai dia. Nah, kita tahu bahwa Alkitab itu ditulis untuk kita semua supaya kita bisa belajar untuk lebih mengenal Allah dan juga mengenal orang-orang yang dipakai oleh Allah. Lalu, apakah semua orang dipakai oleh Allah? Jawabannya tidak. Jadi Allah memilih memakai orang-orang yang dia pilih, dan orang-orang yang dia pilih dia didik, ya, untuk dipakai di dalam pelayanannya. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama melihat secara sederhana, atau kita mau belajar dari kisah Nabi Yeremia ketika dia dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Ya, yang pertama, semakin pandai seseorang, itu semakin besar pengaruhnya dan semakin luas jangkauan pelayanannya. Nah, seringkali hal-hal seperti ini kita salah mengerti. Seringkali banyak orang berpikir dan berkata, oh, hati itu lebih penting. Ya, memang hati itu penting. Kemudian ada juga yang bilang, ya kita juga harus berjuang karena berjuang itu penting. Ya, memang jelas berjuang juga penting. Namun seringkali kebanyakan orang menyalahartikan, sehingga mereka berpikir bahwa kepandaian itu adalah hal yang tidak diperlukan. Ya, tidak seperti itu. Alkitab tidak mengajarkan seperti demikian. Nah, ada 16 nabi yang menuliskan kitab, dan kitab itu dibagi menjadi nabi besar dan nabi kecil. Ada 12 nabi kecil dan ada 4 nabi besar. Ya, kenapa disebutkan nabi kecil dan nabi besar? Disebutkan nabi kecil karena mereka menuliskan isi Alkitab itu dengan singkat, ya. Kalau nabi besar itu karena mereka menuliskan kitab itu dengan isi yang sangat panjang. Ya, tentunya ini semua bukan karena kehebatan mereka, tapi mereka juga diberkati oleh Tuhan, dianugerahkan hikmat sehingga mereka bisa menuliskan semuanya itu. Nah, hal penting yang bisa kita lihat dari sini adalah bahwa ketika nabi besar itu bisa menuliskan isi kitab dengan begitu panjang, itu karena mereka memiliki kepandaian. Dan mereka juga sangat menguasai bidang-bidang mereka, sehingga mereka bisa menuliskan isi Alkitab dengan sangat baik. Ya, tapi intinya di sini adalah Tuhan Allah yang menyertai mereka sehingga mereka bisa menuliskan semua ini. Jadi ketika seseorang mau dipakai oleh Allah, ketika dia memiliki hati yang tulus, dia mau berjuang, tapi dia tidak mau berusaha untuk belajar lagi, menguasai suatu hal dalam kehidupannya, dalam bidang tertentu, ya dia juga tidak dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu memakai orang-orang yang memiliki hati yang tulus, yang mau berjuang dan juga mau belajar dan terus mengusahakan apa yang sudah Tuhan anugerahkan, ya, baik itu hikmat maupun talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Seringkali orang berkata seperti ini,
ya Tuhan, aku tidak pandai, tapi aku memiliki hati. Nah, sebaiknya ketika kita berpikir seperti itu, ini boleh menjadi kesadaran mengingatkan kita supaya seharusnya kita lebih berusaha lagi, kita lebih belajar lagi supaya kita bisa maksimal dalam suatu kecakapan khusus atau kemampuan khusus yang bisa kita pakai untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Karena banyak orang berpikir bahwa berkat secara rohani itu lebih tinggi daripada berkat secara fisik. Nah, sebenarnya keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita pandai tapi kita tidak memiliki hati yang tulus, Tuhan tidak mau pakai kita. Ketika kita juga mau berjuang tapi kita tidak pandai atau tidak bisa memaksimalkan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan kasih, Tuhan juga tidak akan pakai kita. Jadi hal yang paling penting yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita memiliki hati yang tulus, kita mau berjuang untuk kerajaan Allah, kita juga harus memaksimalkan, belajar lagi untuk menguasai hal-hal tertentu yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, berikutnya yang kedua yaitu semakin seseorang dipakai oleh Tuhan, semakin dia dididik dengan keras oleh Tuhan. Nah, dari kisahnya Nabi Yeremia sendiri ini sudah jelas bahwa terlalu sulit ya Nabi Yeremia ini menjalani kehidupannya. Dia dididik dengan sangat keras oleh Tuhan. Nah, kira-kira berapa kali ya Nabi Yeremia itu komplain kepada Tuhan? Berkali-kali dia komplain kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa dia menjalani kehidupan yang sangat sulit. Banyak tantangan yang harus dihadapi, banyak disalah mengerti dan terjadi banyak kesalahpahaman yang orang-orang lakukan terhadap dia. Bahkan banyak orang yang ingin membunuh Nabi Yeremia. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Yeremia ini komplain kepada Tuhan? Tuhan bilang apa? Hei Yeremia, penderitaanmu itu belum seberapa. Jadi memang Nabi Yeremia ini dididik dengan sangat keras oleh Tuhan. Nah, demikian pun kita, jangan sekali-kali kita berpikir ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan memudahkan semua itu. Ingat bahwa semakin kita dipakai itu semakin kita dididik dengan keras oleh Tuhan. Ya, aplikasi sederhananya dalam kehidupan kita yaitu ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, jangan sampai kita memiliki sifat yang mudah tersinggung ya. Di dalam Alkitab itu dengan jelas mengatakan bahwa kita bukan hanya saja disalah mengerti, namun kita juga dikosongkan sampai kehendak Allah itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8 itu dikatakan bahwa di situ Tuhan Yesus sendiri itu dikosongkan oleh Allah. Supaya apa? Supaya kehendak Allah itu terjadi di dalam kehidupannya dia ya. Supaya tergenapi apa yang Allah kehendaki. Padahal Tuhan Yesus sendiri itu juga Allah, tapi dia dikosongkan sehingga kehendak Allah itu bisa terjadi. Dan kita bisa diselamatkan oleh Yesus Kristus. Nah, kemudian ingat bahwa Yesus sendiri saja yang adalah Allah itu dikosongkan, apalagi kita. Wajah kita, diri kita itu bukan segala-galanya ya yang diperlukan dalam gereja atau tempat pelayanan kita. Ketika kita memiliki sifat yang mudah tersinggung, itu sama saja kita menganggap diri kita, hati kita, perasaan kita itu segala-galanya. Tidak seperti itu, karena apa? Semakin kita dipakai, semakin kita dididik dengan sangat keras oleh Tuhan. Ya, jadi kita akan benar-benar dikosongkan sampai kehendak Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga itu yang bisa kita pelajari dari Nabi Yeremia adalah dia itu benar-benar memilih dan memikul salib terberat dalam kehidupannya. Walaupun dia tahu banyak hal sulit yang dia hadapi, banyak tantangan yang dia hadapi, tapi dia tetap memilih untuk menjalaninya, untuk melakukannya. Demi apa? Demi menggenapi rencana Allah di dalam kehidupannya dia. Nah, demikian pun kita harus bisa atau berani untuk mencoba hal tersebut. Kita harus berani memilih salib terberat dalam kehidupan kita. Memang sulit, tapi kita harus lakukan itu. Untuk apa? Untuk kita bisa lebih mengenal Allah, supaya kita bisa tahu kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Nah, jadi lewat kisahnya Nabi Yeremia hari ini kita diingatkan kembali ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, ketika kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan, yang paling penting adalah kita harus
memiliki hati yang tulus, kita mau berjuang bagi kerajaan Allah, dan yang pastinya kita harus belajar lagi, mengusahakan lagi, memaksimalkan lagi hikmat atau talenta yang sudah Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Supaya kita bisa pakai untuk memuliakan Allah. Nah, yang berikutnya, ingat bahwa kita ini harus rela untuk dididik oleh Allah. Ketika Allah memakai kita, pasti kita akan semakin dididik. Memang prosesnya itu sulit, mungkin seringkali kita rasa berat, tapi memang kita harus menjalaninya. Dan yang terakhir adalah kita harus berani memilih dan memikul salib terberat dalam kehidupan kita, sampai kehendak Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita dan terus mengajarkan kita supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang setia dan seturut dengan kehendak-Nya. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang sudah Tuhan ingatkan buat kami. Biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk mengusahakan apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami sebaik mungkin. Kami boleh memiliki hati yang tulus, kami boleh mau dididik oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan sampai kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap aktivitas kami, pembelajaran kami hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, demikian devosi kita hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.